Jangan lupa bahwa mencintai itu kedua belah pihak. Maka hasilnya karena masing-masing itu saling menerima, maka pasti masing-masing akan berlaku supaya nyenengin orang yang dicintainya. Jadi akhirnya terjadi keindahan. Tapi kalau yang ngomong mencintai itu tanpa reserve, menerima apa adanya satu pihak tok, itu seenaknya yang satunya. Mencintai itu hanya bisa berlangsung kedua belah pihak, dialektika, ya. Maka hasilnya akan sangat indah. Pasti akan sangat saling mengalah, akan saling memperkecil egonya masing-masing. Bahkan ego orang yang mencintai itu tidak ditonjolkan oleh orang yang mencintai, tapi dia akan diadakan oleh orang yang dicintai. Ngerti maksud saya? Katakanlah saya mencintai Mbak Novia. Saya tidak peduli sama diri saya. Mbak Novia yang peduli sama diri saya, karena dia mencintai saya. Begitu juga dia tidak peduli sama dirinya karena dia mencintai saya. Tapi saya yang wajib peduli kepada diri dia, ego dia. Jadi ini cuma pingpong sebenarnya. Dan itu terjadi keindahan yang luar biasa. Gitu. Anda tahu ya bahwa saya profesor cinta ya. Ya semangat angel-angel wis dunia isine ngono-ngono iku. Gini Pak, kalau dalam Islam itu ada satu akar kata itu ro, ha, dan mim. Ya. Nanti kalau dia peristiwanya meluas, dia subjeknya disebut Rahman. Kalau peristiwanya mendalam itu kalau diterusin berarti meninggi. Itu Rohim. Maka kalau Rahman itu mangap. Rahman meluas. Maka Allah menomorsatukan keluasan untuk sebanyak mungkin pihak. Maka dia menyebut Rahman dulu baru Rohim. Orang yang sudah berdialektika secara sosial baru nanti punya hak pribadi untuk Rohim, yaitu cinta yang mendalam. Jadi nomor satu cinta yang meluas dulu, baru cinta yang mendalam. Anda nanti kalau sempat besok atau kapan baca surat Al-Furqan, di situ banyak sekali penggunaan kata Rahman untuk Anda lihat kasusnya. Dan itu metodologi sosial sebenarnya. Setiap kalimat Allah itu metodologi sosial. Kalau Anda nurutin dia, pakai metode itu, urut-urutannya, strukturnya, tatanannya, alurnya, dan seterusnya, itu indahnya luar biasa hidup kita. Jadi keindahan hidup sekali lagi tidak tergantung pada materi. Meskipun materi harus ada, tetap harus ada makan, tetap harus ada tidur, tetapi dia tidak nomor satu. Nah jadi Pak, yang disebut Rohim itu mungkin yang disebut cinta. Dia kedua Pak. Kasih sayang dulu, baru punya hak cinta. Kan begitu Pak ya. Jadi Rahman dulu, baru Rohim. Kira-kira begitu. Gampangannya gini, Anda kalau berdoa bersama, doakanlah dulu semua orang, baru berdoa untuk diri sendiri. Kan begitu. Itu akan membuat Allah makin, wah bocah ini untuk menangis tenang ya, jan ya. Untuk ngaki kancane padahal dia ya kebelet tenang gue. Gitu ya teman sekalian ya. Rahman Rohim. Itu tidak berarti yang saya omongkan pasti benar. Ini tolong dicatat terus ya. Kata Cak Nun loh. Ojo kata Cak Nun. Saya itu cuman melaksanakan yang Allah mengatakan yastami'unal qaul. Dengarkan apa saja. Termasuk saya mendengarkan Anda juga. Semua Anda dengarkan. Baik buruk kamu dengarkan. Tapi kamu punya parameter untuk mengambil yang baik. Begitu engkau sholat, engkau yang ambil keputusan. Bukan gurumu, bukan kiaimu, bukan mursyidmu, bukan hanya Muhammad saja yang berhak ada di situ. Saya tanya, mohon maaf. Kalau dalam Kristen kan ada Kristen Protestan, Kristen Katolik. Kalau dilihat kasus tafsirnya sebenarnya itu Islam NU, Islam Muhammadiyah, atau Islam Sunni, Islam Syiah, kira-kira gitu ya. Saya tanya, apakah Anda pernah menjawab saya Islam Sunni? Pernah nggak? Pernah nggak ada orang Syiah mengatakan saya Islam Syiah? Pernahkah ada orang Muhammadiyah mengatakan saya Islam Muhammadiyah? Kan nggak ada. Karena yang nomor satu itu Islamnya itu. Bahwa tafsirmu berbeda, itu kan karena pengalamanmu. Dan kamu mengambil salah satunya tidak ada masalah. Tetapi begitu kamu mengambil keputusan untuk sholat, itu adalah genuine kamu sendiri. Tidak karena siapa-siapa kecuali karena Allah sama Rasulullah tok. Jadi ibaratnya seperti yang saya bilang seringkali, ini kita, di situ Allah. Nah di antara kita sama Allah itu yang boleh ada hanya Rasulullah.
di sampingnya Allah. Nah, padahal yang ributkan di antara kita sama Allah itu kan ada ribut macam-macam. Ada Sunni, Syiah, ISIS, MTA, LDII, DDI, Muhammadiyah, NO, Persis, Al-Irsyad, NO, Banser, PP Muhammadiyah, PDIP, macam-macam. Ya toh? Jadi di antara kita sama Allah itu begitu banyak wacana, ya lembaga, ya individu, ya orang, ya tokoh, banyak sekali. Saya mohon Anda datang ke sini ini untuk menghormati mereka semua, tapi jangan hidup karena mereka. Jangan ambil keputusan karena mereka. Hormatilah NO, tapi Anda tidak sholat karena NO. Kan gitu. Hormatilah Syiah Sunni semaumu, tapi Anda tidak mengambil keputusan berdasarkan Sunni atau Syiah, tapi berdasarkan keputusan pribadimu setelah mempelajari Sunni dan Syiah. Betul enggak? Karena nanti urusannya hanya Anda sama Allah. Nanti nggak dibantuin Anda. Misalnya di sini tak beat gitu ya. Kamu tak beat. Kamu jamaah Amaiyah Dasa Dharma 1. Ya. Meskipun kamu saya beat, nanti di pengadilan yang sejati saya tidak bisa belain kamu tuh. Jadi yang membaiat dirimu adalah dirimu. Yang mensyahadat, yang bersyahadat adalah dirimu kepada Tuhanmu. Tidak ada disyahadatkan, yang ada bersyahadat. Itulah sebabnya Rendra ketika ditanya di Mojopat Syafaat sekian tahun yang lalu mengatakan, Mas Willy, Mas Rendra, tahun berapa sampean pindah agama? Rendra bilang, saya tidak pernah pindah agama. Saya masuk agama ya Islam ini. Lu kan sampean dulu Katolik. Kata siapa? Lu sampean kan dibaptis sejak bayi. Ya salah saya baptis. Kata Rendra. Lo yang baptis tidak tanggung jawab kepada kelakuan saya kok. Baptis itu sama dengan beat, itu sukar dipahami. Saya tidak mengatakan salah. Karena yang membaiat Anda tidak bisa mempertanggungjawab, tidak punya hak untuk mempertanggungjawabkan atau menolong Anda. Bisa nggak menolong? Nggak bisa. Jadi yang membaiat dirimu adalah dirimu, yang mensyahadati dirimu adalah dirimu sendiri. Di hadapan Tuhan begitu demokratis, begitu private hubunganmu dengan Allah. Kan gitu. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, struktur teologi itu sebenarnya diterjemahkan, aku translated into struktur sosial, struktur apa saja. Nah seperti yang Mbak Sari katakan, tapi gimana saya nggak bisa melihat Allah, nggak bisa mendengar, gitu kan? Allah kasih rumus sederhana, pokoknya engkau hadapkan wajahmu kepadaku seakan-akan engkau melihat aku. Kalau engkau tidak bisa melihat aku, ingatlah bahwa aku melihatmu. Nah, kan itu teori sederhana. Pokoknya Allahu Akbar, Gusti Allah delok iki. Sewu ini itulah ya. Gitu kan? Kan cukup untuk menghadirkan Allah. Tuhan lihat kita kok. Kita nggak bisa ngelihat, tapi Dia ngelihat kita. Jadi sholatlah seakan engkau melihat aku. Kalau engkau tidak bisa melihat aku, ingatlah bahwa aku melihatmu. Kan sederhana udah. Itu. Loh, kan tidak harus dekat secara fisik dan tidak harus kelihatan. Emang kalau Tuhan harus bisa dilihat, saya tanya, suhu bisa ngelihat Anda? Suhu nggak bisa. Suhu itu barangnya apa aja kita nggak tahu kok. Tiba-tiba dingin itu maksudnya apa? Keadaan. What is keadaan? Bagaimana maksudnya? Yang kita bisa lihat akibat dari dingin, yaitu air menjadi es. Kan begitu. Tapi dinginnya tidak bisa kita lihat. Jadi yang tidak bisa kita lihat saya kira lebih banyak daripada yang bisa kita lihat. Yang Anda bisa lihat adalah warna yang terlihat oleh Anda. Ada sekian warna lagi yang Anda tidak bisa melihat karena struktur kornea matamu terbatas. Jadi jangan nuntut Tuhan bisa dilihat. Dan jangan menunggu Tuhan bisa dilihat dulu baru menyembah Dia, Sari. Engkau malah singitan, mau aku. Gitu loh, Sari, mau aku gitu. Akhirnya malah sembunyi dia. Asal ada Sari, Tuhan hilangkan gitu. Sari. Itu kira-kira saya mohon maaf sering guyon-guyon seperti itu supaya Anda dekat sama Tuhan gitu loh. Supaya Anda juga guyon berani gitu loh. Tuhan keterlaluan kalau saya tidak bisa bayar sekolah anak saya, terlalu. Kasihlah ya Allah. Tapi jangan seperti orang Arab Pekalongan jualan batik enggak payu-payu padahal anaknya bayar sekolah larang.
Akhirnya iki kok Cina payu kabeh, aku kan sing payu iki. Cina iku wis ngombe, judi, laris. Aku iki wiritan selawatan sampai meniren jangkemku, gak laris. Gitu. Akhirnya dia kesel sama Tuhan. Wah, kalau hari ini gak laku, mohon maaf saya minum loh. Ngono. Hanya ada 2 etnik yang berani mengancam Tuhan. Pekalongan sama Madura. Kalau saya tidak dapat ikan sampai maghrib, jangan sebut dirimu Rahman Rahim deh. Oh, kental bang Madura. Akhirnya malaikat yang khawatir tuh, wah nanti kalau Tuhan dituduh tidak Rahman Rahim gimana ya? Akhirnya malaikat ngasih ikan banyak-banyak ke perahunya orang Madura. Wis tahu tuh ceritanya. Gitu. Sampai akhirnya di Bekewo sendiri, aduh dikasih ikan banyak sekali dengan catatan rumahnya dibakar sama Tuhan. Lah ragus kok dia. Dikasih 5 ikan, dia bilang mosok 5 ya 10 lah, kasih 10 ya 10 teman, ya 15 lah gitu mas. Nah, itu lumayan, itu dialektika Madura vertikalnya itu lumayan. Begitu dikasih sak perahu penuh, rumahnya dibakar sama malaikat yang lain. Nah, marah dia, Tuhan maksudnya gimana? Ini kan tadi kan masalah di laut, kenapa dibawa ke darat? Jadi gitu ya, mudah-mudahan ini semua memperkaya Anda. Jangan dilihat guyon saya, yang dilihat akibatnya, bahwa Anda lebih akrab sama Allah enggak. Dan enggak usah menuntut untuk melihat dia dulu baru akrab. Ya dibayangkan itu tok, GR aja. Ya enggak apa-apa no GR. GR aja sama Allah. Kan Allah mengatakan kalau engkau berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Kalau engkau melangkah 1 langkah, aku melangkah 1 depa kepadamu. Kalau engkau melangkah 1 depa kepadaku, aku melangkah 1 penggalah kepadamu. Kan sudah jelas. Begitu aku merasa dekat, Allah benar-benar dekat, yang begitu. Gitu. Kita menyebut itu GR, enggak apa-apa GR. Dekat sama GR sama Allah kan boleh. Kan gitu. Enggak apa-apa. Nah, kalau GR sama cewek, itu susah itu nanti. Makanya Gandhi sangat hati-hati. Sampai hari ini sangat hati-hati. Ya rencananya kawin di akhirat. Jadi teman-teman sekalian boleh. Kan itu tidak melanggar apa-apa. Anda itu itu kan mesra gitu loh. Kalau orang mengerti cinta, dia akan terlibat di dalam nuansa kemesraan. Kalau orang beragama tanpa kemesraan terus piye? Akhirnya marah terus sama orang lain. Gitu kan? Karena melihat segala sesuatu secara padat, secara formal. Tidak mengerti kemesraan. Yo nek jenenge kemesraan mesti ngomongnya yo ngene-ngene to, Mas. Gimana coba? Suami istri mesra itu kan enggak rasional belas to, Mas. Iki wae sapa Dik? Ya, padahal masih ngerti to, iso ya tak sampean. Mosok sing lanang cek takon ae jelas tak sampean, mosok gitu. Ya ndak gitulah istrinya kan. Ya punya emas dong, ngono gitu. Itu namanya kemesraan. Kalau Anda kehilangan kemesraan, bagaimana menjalankan agama? Karena sejak awal Allah defaultnya adalah in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan begitu. Kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Muhammad. Allah suruh seperti itu, maka Allah pun akan mencintaimu. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan ridho Allah, jalannya saudara ridholah sama Allah, maka Allah akan meridhoimu. Sekarang kita ini sibuk cari ridho Allah, tidak pernah ingat bahwa kita yang harus terlebih dulu ridho kepada Allah. Gitu ya.
Assalamualaikum, selamat datang di Bawling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2015. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasannya. Dari apa yang Mbah Nun ungkapkan pada video ini, kami teringat dengan apa yang pernah Mbah Nun ungkapkan pada 2008 silam, tepatnya di acara Mayahan Gambang Syafaat. Kala itu, beliau mengungkapkan bahwa jika engkau mencari kebenaran, maka jalannya bukan cinta, apalagi kebencian. Jalan menuju kebenaran adalah ilmu, menilai sesuatu itu dengan ilmu, bukan dengan benci atau senang. Sementara cinta itu, makomnya lain, thoriqohnya beda, wasilahnya tak sama, meski setelah lengkap, akan bertemu juga dengan cinta. Ketika kita telah mencapai cinta, maka kita akan rela melakukan apapun demi yang kita cintai. Seorang pria akan melakukan apapun demi wanita yang ia cintai. Seorang orang tua akan gigih berjuang demi masa depan darah dagingnya yang sangat ia cintai. Begitupun juga dengan perjalanan seorang hamba, segenap jiwa raga akan ia tumpahkan demi meraih cinta Tuhannya. Dan puncak dari cinta sejati adalah seseorang akan pasrah memberikan apapun saja yang dimilikinya untuk dia persembahkan kepada yang tercinta. Dalam Islam, kita mengenal ikon utama Allah adalah pengasih lagi penyayang. Itu adalah cerminan sesungguhnya dari sifat utama Allah, di mana Allah lebih menonjolkan cintanya daripada kehebatannya. Apapun yang kita lakukan pasti menyebutnya Bismillahirrohmanirrohim, bukan Bismillahi syadidul iqab, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha keras siksaannya, bukan juga Bismillahi malikul qahar, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha raja dan perkasa. Artinya Allah datang kepada hambanya dengan membawa cinta, bukan justru membawa kegagahan ataupun kekuatan. Intinya, cinta adalah ikon utama Allah. Bahkan, saking tingginya makom cinta, maka puncak dari kenikmatan di surga adalah perjumpaan dengan Sang Maha Pencipta. Allah berfirman lewat hadis qudsi yang artinya, jika memang engkau mencintaiku, maka ikutilah Muhammad. Jadi jelaslah sudah bahwa cinta memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Allah Sang Maha Pengampun akan mengampuni dosa apapun saja kecuali dosa menyekutukannya. Hal itu Allah terapkan kepada hambanya yang mengkhianati istri atau suami sahnya, di mana hukuman yang harus dibayarkan di dunia adalah rajam. Rajam adalah hukuman terberat bagi manusia di dunia yang Allah tetapkan, yakni dengan mengubur hidup-hidup seseorang dengan hanya menyisakan kepalanya saja, untuk kemudian dilempari batu hingga tak bernyawa. Bayangkan betapa tingginya makom cinta. Poin selanjutnya, Mbah Nun mengungkapkan perihal private love. Private love atau cinta pribadi adalah percintaan antara sang hamba dengan sang pencipta. Contohnya adalah ibadah puasa. Puasa adalah percintaan pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Allah berfirman dalam hadis yang diriwayatkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Ia milikku dan aku akan membalasnya. Puasa memang istimewa, tak bisa dirumuskan dengan kedangkalan ilmu manusia, tak bisa juga dirumuskan dengan logika apapun saja. Mentok, manusia hanya bisa mengaguminya dengan penelitiannya, di mana puasa ternyata sangat baik dalam ilmu medis. Namun, yang lebih dahsyat dari puasa adalah karena itu adalah ibadah yang sangat privasi dan hanya Tuhan dan hambanya yang mengetahuinya. Ibadah lain mungkin bisa kita lihat, sholat pun terlihat, baca Quran terdengar,
Namun puasa tak terlihat. Mungkin seseorang terlihat berpuasa, tak makan, tak minum. Namun siapa yang bisa selalu memperhatikan setiap detik? Bagaimana jika wudhu dia minum? Apa ada yang tahu? Dan itu hanya secuil contoh akan betapa privasinya ibadah puasa. Poin selanjutnya, Mbah Nun sejenak menjelaskan perbedaan antara cinta dan mencintai. Menurut beliau, cinta adalah keadaan di dalam hati kita untuk mencintai seseorang, akan tetapi itu hanya sebatas cinta, bukan mencintai. Sementara mencintai adalah suatu keadaan saat cinta itu diterapkan pada perilaku yang menyenangkan dan membahagiakan orang yang kita cintai. Mbah Nun mencontohkannya dengan kata-kata begini. Aku tidak perlu pernyataan cintamu. Yang aku perlukan adalah engkau mencintaiku dengan bukti-bukti, ucap Mbah Nun. Saya kesini ini mencintai siapa? Saya di sini ini cinta atau mencintai? Saya mencintai. Terus, saya cinta sama siapa di sini? Saya cinta kepadamu karena engkau adalah kekasih Tuhanku. Maka saya mengasihi semua kekasih Tuhanku. Dimensi cinta selanjutnya, Mbah Nun diperluas kepada Indonesia. Selalu saya bilang Indonesia itu bagian dari diri saya. Kalaupun diperjelas, Indonesia bagian dari cinta saya, maka kerjaan saya mencintai Indonesia. Dan saya tidak menagih cinta kepada Indonesia atas saya. Karena tidak cinta sama saya, tidak masalah. Yang penting saya cinta kepadamu, Indonesia. Jadi, saya akan selalu memberi kepada Indonesia dan tidak akan meminta bagian apa-apa kepada Indonesia. Maka, saya tidak bilang bahwa saya bagian dari Indonesia. Kalau saya bagian dari Indonesia, maka saya minta bagian terus kepada Indonesia, jabatan, uang, dan lain-lainnya. Maka, pendekatan kita kepada Indonesia adalah pendekatan Rahman Rahim, pendekatan kasih sayang. Kalau tidak karena kasih sayang kita kepada Indonesia, tidak akan bisa tumbuh benar nasionalisme kita, ucap Mbah Nun. Indonesia adalah bagian dari cinta saya. MH Ainun Najib, Kenduri Cinta, Desember 2015. Apa yang dilakukan Ma'iyah di Indonesia merupakan sebuah pekerjaan yang seharusnya menjadi kewajiban dari negara. Di Ma'iyah, kita belajar pendidikan spiritual, intelektual, ekonomi, politik, budaya, hukum, teknologi, olahraga, dan segala macam ilmu pengetahuan lainnya yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Departemen Agama, Departemen Pendidikan, dan departemen-departemen lainnya. Kita tidak menagih kepada siapa-siapa, tetapi kita menagih kepada cinta kita sendiri untuk kita tumpahkan kepada bangsa kita dan seluruh umat manusia. Alhamdulillah, kita diberi kekuatan sugih tanpa bondo menyelenggarakan pendidikan spiritual seperti Kenduri Cinta ini. Cak Nun bersyukur. Namun, selalu saja ada yang mencurigai bahwa Cak Nun sedang menyiapkan agenda politik. Hal tersebut karena begitu banyaknya yang hadir pada setiap forum Ma'yahan. Banyak yang belum mampu memahami bahwa yang terjadi dalam setiap Ma'yahan adalah wujud dari cinta, kasih dan sayang satu sama lain, sehingga orang yang hadir selalu merasakan kerinduan yang mendalam untuk ingin kembali bertemu, berkumpul meskipun tidak mengenal satu sama lain. Engkau berjumpa di sini, sesungguhnya yang mendorongmu untuk datang ke sini adalah kerinduan kepada teman-temanmu. Ketika Anda pulang nanti, Anda merasa eman dalam hatimu karena engkau masih rindu kepada sahabat-sahabatmu. Meskipun engkau tidak mengerti siapa mereka, tapi engkau sudah menjadi satu di sini di dalam kerinduan. Apa yang lebih indah dari kerinduan? Ini kan kerinduan kita bersama. Ma'iyah adalah kemesraan kita bersama. Di sini tidak ada yang saling sikut berebut kursi dan jabatan.
Di ma'iyah tidak ada urusan keduniawiaan. Bahkan ma'iyah sendiri bukanlah kelompok, bukan ormas, bukan partai politik, bukan mazhab, bukan aliran. Di sini siapapun boleh datang tanpa syarat apapun saja. Karena di ma'iyah adalah dimensi cinta. Sehingga orang-orang yang tidak suka kepada ma'iyah mungkin mereka tidak mengenal konsep cinta. Bahnun sendiri pernah menjelaskan konsep struktur Rabbun Malikun Illahun untuk dapat diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan, baik sebagai pemimpin negara, perusahaan, organisasi, bahkan dalam ruang lingkup keluarga. Pendekatan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap pemimpin. Dialektika kasih sayang berlangsung dengan segala dinamikanya, di mana seluruh makhluk Allah diberi anugerah, rizki, nikmat hingga musibah, kesemuanya dalam rangka dialektika cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Rasulullah menjelaskan bahwa bukan ibadah makhluknya yang kemudian menjadikan indikator masuk ke dalam surga, melainkan atas rahmatnya lah manusia diizinkan masuk ke surga atau tidak. Meskipun demikian, bukan berarti manusia kemudian tidak melaksanakan syariat Allah. Melaksanakan syariat justru dalam rangka mencapai rahmatnya. Manusia harus tetap memiliki kesadaran bahwa menjalankan syariat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Syariat Allah dasarnya adalah cinta. Allah menciptakan Nur Muhammad, kemudian karena cintanya kepada Nur Muhammad, maka Allah menciptakan alam semesta. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jadi seluruh peristiwa hidup ini ternyata urusan cinta, bahwa di tengah cinta itu terdapat urusan syariat, itu sebagaimana kemudian suami istri disuruh atau nggak disuruh pagi-pagi istri tetap bikinin kopi, karena itu merupakan dialektika kehidupan. Sebenarnya syariat itu tidak perlu diwajibkan. Kalau cinta maka syariat akan jalan dengan sendirinya. Maka dasarnya bukan ketaatan tetapi cinta. Dalam ayat tersebut, Ali Imran ayat 31, nomor 1 adalah fatabi'uni, di mana landasan utamanya adalah in kuntum tuhibbunallah. In kuntum tuhibbunallah. Manusia diperintahkan mengikuti Rasulullah atas dasar cinta kepada Allah, sehingga Allah akan meresonansikan rasa cinta kepada manusianya itu sendiri. Kalau kamu cinta sama Allah, ikutilah Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosamu. Suksesnya orang hidup itu bukan kamu kaya atau tidak, kamu terkenal apa tidak, kamu jadi pejabat apa tidak, tetapi suksesnya orang adalah kalau Allah memaafkan kamu. Pemahaman baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Thayyibah lebih mudah mencapainya dan sangat relatif. Kunci utamanya justru ada pada Rabbun Ghafur. Begitu mudahnya manusia mencapai tingkat thayyibah, tetapi betapa sukarnya manusia untuk menuju Rabbun Ghafur. Seperti halnya dialektika illam takun alaya ghadabun fala ubali. Asalkan Allah tidak marah sama kita, maka sudah beres hidup kita. Jadi, setiap hari pertanyaan kita sederhana. Tadi saya melakukan apa ya? Kira-kira Allah marah nggak ya? Itu saja. Kalau Allah tidak marah, selesai masalah. Pokoknya Rabbun Ghafur apa tidak? Jelas canun. Dengan landasan berpikir seperti itu, maka setidaknya kita mampu menertawakan dunia. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.